Praktikum kimia, uji pH asam basa pada larutan. Halo, selamat pagi Bumi dan teman-teman. Pada hari ini saya Monica Angel akan melakukan praktikum untuk menentukan besar nilai pH dari suatu larutan. Sampel larutan yang saya pakai dalam praktikum ini adalah larutan air asam jawa, larutan air garam, dan larutan air pasta gigi. Dan kemudian setelah ditentukan pH-nya, saya akan juga mengidentifikasikan suatu asam basa dari suatu larutan dengan menggunakan indikator buatan dan indikator alami. Tanpa berlama, mari kita mulai. Jadi di sini saya akan menguji keasam basaan suatu larutan dengan menggunakan dua jenis indikator. Untuk indikator pertama, di sini saya menggunakan indikator alami berupa air larutan kunyit. Kemudian, saya juga menggunakan indikator kedua yaitu indikator buatan berupa Universal Indicator Paper dan dia itu bentuknya akan seperti strip seperti ini. Apabila strip ini dicelupkan ke dalam larutan, dia akan berubah warna. Apabila larutan tersebut bersifat asam, maka warna strip akan menyerupai dari angka 1 sampai 6. Kemudian apabila larutan tersebut bersifat netral, maka warnanya itu akan menyerupai di angka 7 sampai 8. Apabila larutan tersebut bersifat basa, artinya nanti dia akan berubah seperti warna di angka 9 sampai 14. Dan untuk mekanisme perubahan warna dari air kunyit ini, apabila airnya asam, maka dia akan berubah menjadi kuning yang terang. Kemudian apabila larutan tersebut bersifat netral, dia tidak akan berubah warna atau dia masih warnanya itu sama seperti air larutan kunyit ini. Kemudian apabila air larutan tersebut bersifat basa, maka dia akan berubah warna menjadi warna kemerahan. Tanpa berlama lagi, mari kita langsung ke percobaannya. Di sini saya sudah menggunakan larutan air odol atau air pasta gigi. Kemudian saya juga akan menggunakan air asam jawa. Ini adalah asam jawanya. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan air garam. Mari kita langsung larutkan saja. Jadi di sini saya akan melarutkan air asam jawanya terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Jadi pertama-tama kita akan mencoba terlebih dahulu indikator yang bersifat buatan atau indikator paper ini karena dia bersifat tidak merubah larutannya ya. Kita tidak mencampur apapun. Untuk yang pertama di sini saya akan mencoba ke larutan pasta gigi terlebih dahulu. Jadi di larutan pasta gigi ini menghasilkan warna yang sama seperti warna indikator yang di nomor 9. Yang bisa kita artikan bahwa di sini air pasta gigi ini bersifat basa. Kemudian kita akan mencoba ke yang kedua yaitu air asam jawa. Air asam jawa ini menimbulkan warna yang seperti di nomor 3 ya. Artinya di sini air asam jawa itu bersifat asam. Dan yang terakhir kita akan mencoba juga ke larutan air garam. Di larutan air garam ini tidak terlihat adanya perubahan warna ya. Masih seperti normal. Artinya di sini air garam bersifat netral.
Dan di sini kita akan mencoba sesi yang paling menarik, yaitu dengan menggunakan indikator alami. Dan di sini saya akan mencoba menuangkan air dari kunyit ini. Tapi di sini mungkin dengan menggunakan indikator alami berupa air kunyit belum berhasil menunjukkan adanya perubahan warna yang signifikan. Yang seperti yang seharusnya saya tadi bilang, yaitu kalau misalnya airnya asam, berarti dia akan berubah menjadi lebih kuning atau kuning terang. Tapi di sini memang warnanya itu malah semakin gelap. Berarti tidak bisa dibuktikan dengan indikator alami ini karena perubahan warnanya itu tidak sesuai ya. Dan kemudian pada air yang seharusnya bersifat basah, yaitu air pasta gigi, tidak menunjukkan warna yang berubah menjadi merah. Kemudian di sini yang di air netral, yaitu warnanya seperti masih sama ya. Jadi di sini memang bisa dibuktikan bahwa air garam itu bersifat netral karena tidak merubah warna dari air kunyitnya. Yang bisa saya dapatkan dari percobaan ini adalah yang pertama, pH dari larutan asam jawa adalah 3. pH dari larutan air garam adalah 7. Kemudian pH dari larutan air pasta gigi adalah 9. Kemudian dari proses pengidentifikasian asam basa menggunakan indikator alami, saya menemukan adanya ketidaksesuaian dari teori dengan hasil percobaan, yaitu warna yang ditimbulkan tidak sesuai dengan teori. Hal ini bisa disebabkan karena kunyit yang saya pakai ini digerus, bukan diparut. Kemudian kunyit yang mengeluarkan sari-sarinya ini saya tambahkan air lagi. Jadi mungkin indikator ini kurang kuat untuk menentukan asam basa dari suatu larutan. Maka dari itu, saran saya, apabila peneliti berikutnya ingin melakukan percobaan, air kunyit yang dipakai itu adalah sari-sari murni yang hasil perasan, jangan ditambahkan air. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa air asam jawa adalah asam, air larutan garam adalah netral, dan air dari larutan pasta gigi adalah basah. Sekian praktikum yang telah saya buat ini. Semoga praktikum ini bisa bermanfaat bagi kita semua, memberi informasi, dan juga memberikan inspirasi. Lalu, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih.